selamat datang di podcast Spontan. Udah tak? Cuman gitu. Kali ini kita udah nyampe di episode kedua nih. Nah, episode kedua ini agak berbeda dari episode pertama ya, Ke? Ya, benar banget. Karena kali ini kita tuh ngundang narasumber, asalnya tuh dari Blitar. Nah, kita bisa kenalan sih. Jadi di sini narasumbernya udah bersama kami, Cejo. Boleh Cejo dikenalin sedikit? Perkenalan diri sedikit. Halo semua, perkenalkan nama saya Joanna. Saya lahir di Blitar tanggal 9 Maret 2001, umur saya 19 tahun. Saya sekolah di Blitar dari TK sampai SMA, sekarang lagi kuliah di Universitas Majung Malang, ambil program studi akuntansi. Wah, keren banget, akuntansi. Oke, aku ada sedikit fun fact sih, Cejo. Jadi sebenarnya nih, aku pertama kali tahu Cejo nih dari TikTok. Nah, video-video Cejo nih lewat FYP aku, kayak lewat itu nggak cuma sekali, tapi kayak berulang-ulang kali, dan sempat nge-stalk juga sih. Nah, aku pengen nanya, karena sebenarnya kan konten TikTok Cejo nih soal edukasi tentang basket. Nah, kita buat podcast ini juga pengen ngasih informasi ke teman-teman yang ngedengerin tentang seputar olahraga lah pokoknya. Nah, aku pengen nanya nih, sebenarnya awal kenapa Cejo tuh nge-upload di TikTok tentang konten edukasi basket tuh, awalnya kepikiran kenapa sih? Awalnya malah bukan konten basket ya, sedikit kayak pamer-pamer prestasi gitu. Tapi akhirnya nggak tahu, itu iseng-iseng aja. Tapi kenapa nggak tahu tiba-tiba masuk FYP, konten basket kayak latihan, sampai latihan buat turnamen, dan lain-lain, biar orang-orang juga bisa dapat prestasi kayak aku gitu. Menarik juga sih konten TikTok Cejo tadi. Nah, aku juga mau tanya nih sama Cejo. Kesibukan Cejo selain kuliah online ini apa aja ya, Ce? Aku selain kuliah kadang-kadang bikin konten buat di TikTok, juga lagi ikut proker-proker di kuliah. Itu aja sih sekarang. Wah, proker. Sama juga nih kayak kita sebenarnya. Nah, mungkin awal dari pertanyaan soal basket ya, Kak. Aku pengen nanya, sebenarnya awal Cejo nih kenal basket dari mana, terus kenapa bisa diseriusin sampai sekarang? Jadi lebih ke awal karir Cejo di bola basket ini gimana sih? Aku dari SD itu emang sudah suka olahraga ya. Pertamanya itu ikut atletik, tapi pas naik kelas 6 SD coba, kelas 5 sorry, kelas 5 SD itu coba ikut olahraga voli, tapi cuma sebentar dan kayaknya nggak cocok. Waktu kelas 6 SD, karena papaku juga suka basket, aku diajakin lihat orang main basket, lihat latihannya, sampai lihat sparring-sparring. Akhirnya tertarik untuk ikut basket sampai sekarang. Awalnya sih dari papaku sih. Menarik juga ya cerita dari Cejo tadi. Nah, aku juga mau nanya lagi nih. Cejo pernah nggak sih bosen olahraga gitu? Kayak mungkin Cejo bosen olahraga basket karena Cejo juga udah dari SD juga kan. Nah, kayak mungkin udah kurang lebih 7 tahun atau 6 tahun Cejo udah suka sama basket gitu. Pernah nggak merasa kayak bosen gitu? Kalau bosen sih nggak pernah ya. Justru semenjak pandemi ini yang bikin bosen, karena cuma di rumah, nggak bisa basket, bingung cari lapangan, bingung cari temen, latihan, karena jauh-jauh semua pada pulang kampung gitu ya. Bener sih, kalau sekarang tuh kayak malah gabut gitu ya. Nah, kalau dulu tuh pernah nggak sih bosen, terus cara ngatasi bosennya itu kayak gimana? Kayak bosen latihan, pasti semua kayak bosen latihan nggak sih? Kayak aku dulu juga kayak gitu, kayak pernah kayak di masa kayak bosen latihan kayak gitu-gitu. Kalau aku sih, kalau nggak bisa basket, ya akhirnya diganti di rumah, workout sendiri, latihan sendiri, buat ngilangin bosennya.
gitu ya, Cejo. Cejo nih ngomong-ngomong punya nggak sih pemain idola atau role model? Boleh dari Indonesia lokal atau dari internasional kayak NBA atau WNBA, dan kenapa mengidolakan pemain tersebut? Kalau pemain idola Michael Jordan sama Kobe Bryant. Karena kalau Michael Jordan itu kan legenda. Siapa sih orang yang suka basket tapi nggak tahu Michael Jordan? Benar-benar. Kalau Kobe Bryant sih suka karena mental sama cara mainnya itu bagus banget. Kalau menurut aku. Setuju. Apalagi Kobe Bryant udah kemarin yang kecelakaan pesawat itu berduka banget ya, Cejo. Aku sih sampai sempat, aduh, Iya, gila, sampai nggak nangis. nyangka sih. Iya, banyak juga pecinta basket yang beneran sampai nangis karena kehilangan gitu, Kobe Bryant. Iya, walaupun nggak kenal kan, ya namanya juga. Setuju. Oke, setelah itu aku pengen nanya sih, kan tadi Ceju juga sempat mention kan, konten TikToknya ada tentang memberitahu ke teman-teman kalau sertifikat, terus pertandingan-pertandingan seperti itu. Boleh dikasih tahuin juga nih ke teman-teman yang dengar podcast, apa prestasi Ceju selama ini yang paling menurut Ceju membanggakan? Aku pernah ikut tanding event-event SMP, event-event SMA, terus Popda mewakili Kota Blitar, Kejurprov, Porprov, Kejurnas juga mewakili Jawa Timur. Sempat sih waktu itu juga seleksi buat timnas buat ke India, tapi waktu itu dibatalin timnasnya, jadi ya nggak jadi diadain. Sedikit kecewa sih. Karena pandemi apa yang ke India itu, Cik? Karena memang kan tuan rumahnya India, jadi Oh ya. Indianya belum siap, jadi dibatalin. Wah, sayang banget. Padahal timnas ya, Cejo. Iya. Oke. Kalau tanding-tanding kayak gitu pasti banyak pengalaman yang seru, baik buruk, baik lucu. Nah, mungkin ada satu pengalaman yang paling memorable gitu. Kalau ditanya pengalaman apa, langsung pop up di pikiran Cejo. Boleh diceritain? Pengalamannya ketemu banyak orang ya, nambah temen banyak dari semua Indonesia lah, nambah koneksi. Dan itu beneran ngaruh ya, maksudnya nggak cuman dalam karir basket kita, di luar karir basket juga menambah pertemanan dari TC gitu-gitu penting banget ya, Cejo? Penting banget, soalnya bisa tukeran pengalaman, cerita pengalaman. Aku dulu di sini begini, aku dulu di situ begitu. Harusnya nanti kalau begini kamu harus begitu. Enaknya sharing-sharing gitu sih. Betul. Oke, aku pengen tanya lagi tentang pas tanding, pasti kalau kita tanding tuh banyak supporter gitu ya, baik dari supporter kita, tim kita, maupun supporter lawan. Yang aku pengen tanya ini, kan supporter lawan tuh sering agak sedikit tanda kutip rese ya, Cejo, ke kita. Pernah nggak sih dapat kayak sorakan atau bahkan kritikan yang sampai beneran ke sosial media Cejo gitu? Baik terlebih kritikan-kritikan yang beneran kayak ngata-ngatain gitu, pernah nggak sih? Sering sih. Dulu pernah di pinggir lapangan juga ada yang komen di sosmed aku. Kan karena aku badannya nggak terlalu tinggi, jadi banyak yang tanya, masa pendek bisa sih main basket? Kayak gimana sih mainnya gitu. Terus kadang kalau ada orang kritik pun habis main di pinggir lapangan itu pun kadang cuma coach dari tim lain, tapi aku sudah kenal gitu. Ya lebih tepatnya sih cuma ngasih masukan-masukan. Jadi kalau main nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus sama temennya harus gini, harus gitu. Juga dari senior juga kadang lebih banyak masukannya daripada netizen-netizen. Oh iya, emang netizen kayak gitu perlu dikasih tahu nih ya, Cejo. Nggak enak banget ngomongnya, main ngomong doang. Nah, cara Cejo nanggepinnya itu kayak gimana? Membuktikan langsung atau lebih kayak diem aja terus buktiin? Atau Kalau aku sih nggak aku tanggepin ya, cuman aku tunjukin aja. Ini loh, walaupun pendek tuh bisa gini, nggak cuma yang tinggi aja yang bisa basket.
Nggak cuma yang tinggi Betul. aja yang bisa dapat prestasi. Betul, Betul betul. banget. Nah, teman-teman, mental-mental kayak gini yang perlu dicontoh nih. Kadang makin sini pemain basket malah kalau disorakin mentalnya langsung down, padahal mental-mental kayak Cejo ini yang perlu kalian terapin. Oke, kita mungkin udah dulu ngomong soal pertandingannya. Aku pengen sedikit bergeser ke kegiatan tentang perbasketan soal pas pandemi ini kan pasti kekat ya Cejo. Kayak kita di rumah aja, apalagi basket ini adalah salah satu olahraga yang physical kontak gitu, nggak kayak golf dan lain sebagainya. Nah, Cejo pernah nggak abis pandemi ini udah pernah basketan lagi sama teman-teman atau ada event tanding itu udah pernah belum sih? Kalau event tanding belum pernah ya, tapi kalau basket sama teman-teman sudah melakukan sering. Oh, nah kalau kan abis pandemi ini karantina, terus langsung ke tanding basket bareng teman-teman, itu touch terhadap basketnya tuh kayak lost nggak sih, hilang nggak sih, kayak dribble, shooting, dan sebagainya? Iya, pasti feel-nya hilang. Iya, feel-nya. Seminggu, 2 minggu aja kalau nggak latihan, feel-nya bisa hilang. Bener-bener, Apalagi ini apalagi, berbulan-bulan. iya, Ya. iya, iya, setuju sih, Cejo. Nah, itu gimana cara nanggepinnya saat balik ke lapangan, terus langsung kayak gugup-gugup gagap gitu? Pastinya ya di rumah megang bola terus, biar kalau latihan di luar nggak malu-maluin dikit ya. Setuju sih, jadi tetap dribble-dribble ya, walaupun Iya. fun. Aku mau nambahin nih, Cejo. Kita nih tahu kan, pandemi ini tuh kita tuh cuma di rumah aja, terus kayak kalau mau keluar juga dibatasin, kayak gitu-gitu kan. Nah, aku mau tanya sama Cejo, tips agar menjaga stamina tubuh di saat pandemi ini kayak gimana sih Cejo? Kalau menurut Cejo sendiri? Kalau aku ya, yang pasti minum vitamin, makannya nggak sembarangan, makan jajan di luar rumah, makan masakan mama aja. Terus jangan lupa workout lah di rumah biar keluar keringet gitu. Masakan mama the best. Ya, Setuju, bener banget. kalau kita ngomongin soal basket atau pokoknya ada orang-orang pengamat basket itu Cejo sering ngomong nih, musuh terbesar kita di lapangan itu adalah diri kita sendiri. Cejo nih setuju nggak sama statement tersebut? Kalau menurut aku sih bener ini kan ya diri kita sendiri. Contohnya aja di basket nggak usah jauh-jauh. Pengen jadi pemain profesional kan mainnya keren. Harus keren, butuh tenaga sama waktu. Tapi kadang diri kita itu ngomong, nggak usah latihan lah, kan musuhnya gampang-gampang, kan udah bisa. Itu kan menurut kita sendiri, padahal musuh kita tuh juga udah latihan buat ngalahin kita. Satu Betul. lagi Betul banget. contohnya, waktu main aja di dalam lapangan basket ya, egois, nggak mau passing bola ke temen karena merasa bisa, akhirnya kan ngerusak permainan 4 orang, kan kita main berlima, nggak sendiri. Itu egois banget sih. Betul, Itu dari diri sendiri semuanya. Iya, aku setuju banget. Apalagi kalau kita berkaca sama pemain NBA kayak LeBron James, Michael Jordan gitu, mereka tuh kalau kita belum tahu ya, maksudnya mereka tuh latihannya 3 jam sebelum, maksudnya berjam-jam sebelum latihan inti timnya dimulai, dan setelahnya mereka juga nambah latihan. Jadi kalau kita kayak, maksudnya bahkan bukan atlet ya, sebetulnya cuma main basket gitu, nggak bisa melawan diri kita dan malah sombong, itu nggak bakal jadi apa-apa sih, Nah, aku juga mau tanya lagi sama Cejo. Ada nggak sih motivasi buat diri sendiri gitu, buat latihan, terus biar jadi tambah bagus lagi, terus biar bisa bawa timnya buat jadi championnya gitu? Ada nggak Cejo? Pastinya ada, kita harus terus latihan karena saingan di mana-mana dan nggak ada yang mau kalah. Jadi ada istilah lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Betul banget Cejo. Nah, Cejo ada nggak sih motivasi buat teman-teman kita yang sekarang ini lagi di rumah aja, padahal mereka juga pengen banget
basket lagi, pertandingan lagi. Ada nggak sih motivasi buat mereka supaya mereka itu tetap bagus lagi gitu? Kalau aku semangat olahraganya, jangan kendor latihannya, jangan kecewa sama situasi yang seperti ini, karena kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi ya tetap semangat latihan. Iya betul teman-teman. Jadi dan ini nggak cuma untuk para atlet doang ya, untuk para kaum awam seperti kita, jangan lupa jaga kesehatan karena ini masa pandemi juga. Jadi tetap olahraga, terus sama tadi ada coach juga dari Cejo, mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara ya. Kami dari Hima Manajemen Unair pengen mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ceju udah meluangkan waktu mau hadir di podcast kami. Benar banget. Terima kasih ya, Jejo. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Terima kasih ya udah dengerin podcast kami sampai akhir acara ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.